Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah. Pada waktu yang lalu saya ketika menjelaskan tentang di mana kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik bahwa beliau sebutkan nanti syafaat itu akan diberikan di mizan, lalu kemudian di sirat, dan yang ketiga di haud. Jadi katanya Anas bin Malik ketika bertanya kepada baginda Nabi, kalau tidak didapati Nabi di mizan di mana? Lalu kemudian di sirat, kalau tidak dapati di sirat maka di haud. Itu berbicara tentang syafaat. Nah, kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ulang kembali tentang al-haud, apa yang dimaksud dengan telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan oleh Syekh Mahir Ahmad itu ketika memberikan pengantar tentang al-haud atau telaga, beliau sampaikan begini: sesungguhnya nanti di akhirat saat sudah manusia berada di padang mahsyar itu, ada satu kebutuhan yang paling penting dirasakan oleh seluruh makhluk saat itu, yaitu masalah air. Jadi bisa dibayangkan kalau di padang mahsyar itu selama setengah hari, yang dalam perhitungan dunia itu sama dengan 500 tahun perhitungan dunia, maka bisa dibayangkan namanya rasa haus dan dahaga itu. Karena pada waktu itu tidak ada kematian lagi. Jadi kematian di padang mahsyar itu Allah kemudian gambarkan seperti kambing gibas lalu disembelih kematian ini. Hari ini tidak ada kematian. Jadi walaupun dalam kondisi haus yang sangat banyak, itu memang tidak mati, tetapi rasa sakitnya kerongkongan, rasa keringnya mulut, pecah-pecahnya bibir karena panas matahari yang dekat itu tentu membutuhkan yang namanya air. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan itu, ya, memberikan itu satu fase yang cukup panjang di waktu itu, yang namanya rasa haus, butuh akan air itu sangat dirasakan oleh seluruh makhluk. Allah dengan rahmatnya kemudian memberikan kepada orang-orang mukmin tentang kebutuhan air itu. Dan ternyata seperti yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa semua nabi itu punya telaga. Jadi punya masing-masing telaga. Tetapi telaga yang paling besar itu adalah haudnya Nabi atau telaganya Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna likulli nabiyyin hawda wa innahum yatabahuna ayyuhum aksaru waridatan wa inni arju an akuna aksaruhum waridatan. Sungguh setiap nabi itu memiliki telaga, setiap nabi itu diberikan telaga oleh Allah. Mereka kemudian saling membanggakan siapa di antara mereka yang telaganya paling banyak didatangi. Dan sungguh aku berharap, kata Nabi, semoga akulah yang telaganya paling banyak didatangi. Jadi berdasarkan hadis ini bahwa para nabi itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala telaga al-haud. Semuanya punya. Jadi nanti umatnya yang beriman itu datang ke telaganya para nabi itu. Jadi umatnya yang beriman datang ke telaganya. Dan masing-masing membanggakan itu. Maka kata Nabi berharap bahwa nanti yang paling banyak mendatangi telagaku itu adalah umatku. Kenapa? Karena ternyata menurut riwayat dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an bahwa ternyata hanya sekitar 1/7 atau 1/8. Jadi tidak semuanya. Ini didasarkan pada riwayat suatu ketika katanya Zaid bin Arqam itu kami bersama Rasulullah SAW, kemudian kami singgah di satu tempat, lalu kemudian beliau bersabda, ma antum yajri'u min mi'ati alfin juz'in mimman yurid alayya al-haud. Tidakkah kalian mencapai 1 dari 100.000 bagian dari orang-orang yang mendatangi telaga? Dan perawi ini bertanya, berapa jumlah kalian waktu itu? Lalu Zaid bin Arqam menjawab sekitar 700 sampai 800. Artinya memang tidak semuanya bisa mendatangi haud itu. Jadi ini menjadi penting untuk kita ketahui siapa yang kemudian bisa mendatangi haud itu dan siapa yang terusir atau tidak bisa ke telaga Nabi itu. Ada tulisan dari Syekh Muhammad Al-Wusabi itu menulis risalah kecil, itu judulnya At-Tardu wal Ib'ad an Haudi Yaumil Mi'ad. Jadi orang-orang yang terusir dari telaga Nabi. Jadi tidak semuanya. Ini sudah bisa kita bayangkan kalau haud itu memang disediakan kepada semua makhluk dan tergantung kepada nabinya. Orang-orang yang beriman yang taat kepada nabinya pasti bisa mendatangi. Tetapi ternyata berdasarkan riwayat dari Zaid bin Arqam tidak semuanya. Nanti kita akan bahas apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Wusabi itu tentang beberapa hadis yang kemudian dikaitkan dengan orang-orang yang memang tidak dapat mendapatkan bisa mendatangi haud itu. Jadi sekali lagi di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala itu kepada orang-orang mukmin itu adalah bisa mendapatkan minum dari telaga haud itu. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maka mereka diharamkan, tertolak dan terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan kita sampaikan dulu sifat-sifat dari al-haud itu. Saya ambil di kitabnya Ahmad Mustafa Mutawalli itu Ar-Riyadun Nadirah fi Sahih Daril Akhirah itu. Berdasarkan riwayat-riwayat yang ada dalam hadis. Yang pertama, riwayat dari Sauban radhiyallahu anhu. Ketika Nabi ditanya tentang air telaga itu atau al-haud, itu beliau menjawab, asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal yagutsu fihi mizabani yamuddanihi minal jannah ahaduhuma min dahab wal akhar min waraq. Air telaga itu lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. 2 saluran air dipasang di sana, keduanya terbentang dari surga. Salah satunya dari emas, sementara yang lain dari perak.
Jadi gambarannya al-haud itu sifat-sifatnya itu adalah lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan ada dua aliran yang kemudian ada di situ. Satunya dari emas, satunya dari perak. Dan itu berasal dari surga. Jadi ini yang kemudian ketika ditanyakan apakah berbeda antara Al-Kautsar. Al-Kautsar itu telaga yang kemudian diberikan, nikmat yang diberikan Allah berupa telaga nanti di surga. Sedangkan Al-Haud itu tidak di dalam surga. Tapi Al-Haud itu berasal dari surga. Jadi ketika Nabi SAW itu pernah dalam kondisi suatu saat agak ngantuk gitu, lalu tertidur sebentar, ketika bangun lalu tersenyum Rasulullah. Ketika sahabat tanya, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Baru saja tadi ayat Al-Kautsar itu, inna a'tayna al-Kautsar. Jadi Nabi Muhammad itu di surga nanti salah satu kenikmatannya adalah punya telaga air itu di surga. Nah kalau Al-Haud itu di luar surga, tapi berasal dari Al-Kautsar. Kemudian riwayat dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haudi masiratu syahrin ma'uhu abyadu minal laban warihuhu adyab minal misk wa kizanuhu kanujumis sama man syariba minha fala yadma'u abada. Telagaku itu kata Nabi seluas perjalanan sebulan. Airnya itu lebih putih dari susu, baunya lebih harum dari kasturi, gelasnya seperti bintang-bintang di langit. Siapa yang meminumnya dia tidak akan haus selamanya. Jadi yang bisa ke haud Nabi ini nanti dia tidak akan merasakan kehausan lagi selama-lamanya. Itulah kenapa kemudian sebenarnya satu sisi tadi disebutkan penting untuk bisa mendatangi haud Nabi itu. Di samping di situ ada Nabi yang bisa memberikan syafaat, tetapi di sisi lain berdasarkan riwayat dari Zaid bin Arqam itu ternyata tidak semuanya bisa. Tidak semuanya. Dan lalu disebutkan di sini salah satu sifat tambahannya adalah man syariba minha fala yadma'u abada. Siapa yang minum dari telaga itu maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Berdasarkan luasnya tadi itu perjalanan sebulan kata Nabi. Itu secara umum berapa luasnya. Lalu kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan luas telaga Al-Haud itu dengan tempatnya. Ada juga dalam waktu perjalanan hadis riwayat Hudzaifah bin Yaman, inna haudi la'abadu min Ailah min Adan. Sesungguhnya telaga luasnya itu lebih jauh dari jarak Ailah dan Ain. Kemudian hadis dari Jabir bin Abdullah, wal haudu ma baina Ailah ila Makkah, dan telaga itu luasnya seperti Ailah sampai ke Mekah. Kemudian riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wa inna sa'atahu ma bainal Kufa ilal Hajaril Aswad, dan sesungguhnya luasnya telaga itu antara Kufah sampai Hajar Aswad, dari Irak sampai Hajar Aswad Mekah. Nah ketika mengomentari perbedaan-perbedaan ini, kata Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirahnya, bahwa apa yang disampaikan Nabi itu bukan bertentangan antara satu dengan yang lainnya, tetapi apa yang disampaikan Nabi itu adalah merupakan rangkaian apa yang disampaikan Nabi dengan mengenalkan jarak atau tempat yang namanya haud itu ke penduduk yang berbeda-beda. Jadi ke penduduk Yaman menyatakan jarak dan waktunya, ke penduduk ini Rasulullah menyatakan, tetapi semuanya pada satu sisi adalah menggambarkan tentang luas jarak waktu perjalanan, bagaimana al-haud itu. Jadi kalau kita simpulkan dari beberapa hadis ini, sifat-sifat dari al-haud itu yang pertama adalah lebih putih dari susu, lebih manis dari madu,
lebih harum dari kasturi. Ada 2 saluran, yang keduanya terbentang dari surga, yang satu dari emas, yang satu dari perak. Gelas-gelasnya tuh banyak di situ untuk minum. Seperti ketika langit berbintang yang banyak, maka gelas-gelas yang disediakan untuk minum itu sudah banyak. Lalu kemudian siapa yang meminumnya, maka dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Mudah-mudahan kita nanti bisa mendatangi haud. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu sekarang kita akan bahas siapa saja kira-kira yang digambarkan dalam hadis Nabi itu tentang orang yang bisa dengan mudah untuk bisa datang ke telaga itu. Pertama, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ada riwayat yang menarik ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang al-haud ini, tentang orang yang bisa datang ke telaga itu. Qalu ya Rasulullah, ata'rifuna yauma idzin? Qala na'am, lakum sima laysat li ahadin minal umam tariduna alayya gurram muhajjalina min asaril wudu. Rawahu Muslim. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mengenali kami saat itu ya Rasulullah? Lalu beliau menjawab, ya, kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari umat-umat lain. Kalian mendatangiku untuk haud itu dalam keadaan memburatkan cahaya karena sisa wudhu. Jadi kalau berdasarkan hadis ini adalah orang-orang yang nanti akan dikenali dan mudah di antara sekian manusia yang sudah banyak itu untuk datang ke haudnya Nabi itu. Ketika sahabat tanya, bagaimana engkau mengenali kami ya Rasulullah? Karena manusia banyak dan mau ke telaga itu. Maka Rasulullah menjawab, kalian bisa dikenali karena ada tanda yang itu tidak ada pada umat yang lain. Ada yang namanya gurram muhajjalina min asril wudu. Jadi kalian ada di dalam diri kalian itu memburatkan cahaya karena sisa-sisa wudu. Jadi ini sebenarnya orang yang nanti akan dimudahkan untuk bisa ke haud itu adalah orang yang suka biasa menjaga wudu. Kita ingat ceritanya siapa sahabat Nabi? Bilal bin Rabah, yang kemudian Rasulullah kemudian melihat bahwa terompahnya Bilal itu ada bunyi di surga. Ketika ditanya, apa kira-kira amalanmu sampai kemudian aku mendengar terompahmu di sana ya Bilal? Maka Bilal itu kemudian menjawab setiap selesai wudhu lalu melaksanakan sholat syukur wudhu. Artinya memang menjaga wudhu. Jadi hadis ini merupakan dalil keutamaan dan keistimewaan orang yang suka menjaga wudhu, sehingga bisa dikenali oleh Nabi. Bahasanya langsung tahu, oh ini umat, bahasanya ke sini dari semburat cahaya itu, gurram muhajjalina min asaril wudu. Ketika Ibnul Jauzi pernah bercerita begini, saya pernah, katanya Ibnul Jauzi itu ketemu dengan seorang nenek yang sudah tua. Dia berwudu, lalu itu sebelum adzan duhur, kira-kira 10-15 menit sebelum duhur, nenek ini sudah berwudu. Ketika aku bertanya kepadanya, katanya Ibnu Jauzi, apakah sudah adzan nih? Kok sudah wudu gitu? Lalu kemudian nenek itu menjawab, ana adhabu ilaihi qabla ayunadi. Aku ingin pergi menemui Tuhanku sebelum Tuhanku memanggilku. Lalu kemudian Ibnu Jauzi mengatakan, fa'alimtu anni abdun su', maka sadarlah aku bahwa aku ini ya cuma seorang manusia yang buruk, masih kalah dengan nenek itu. Memang amalan-amalan seperti ini tidak banyak orang mengamalkan, dan memang tidak mudah.
hanya orang-orang terpilih dan pilihan saja. Saya sering ke beberapa masjid itu datang, ada yang masjidnya ya kosong aja, naas. Ketika kemudian masjid itu kemudian yang adzan ya satu orang itu, nanti yang qomat satu orang itu, gitu. Nanti yang jamaah satu orang itu. Masjidnya bagus, tapi ada yang masjid bagus, sederhana tapi modelnya, tapi bagus tuh. Tapi itu sudah dipenuhi, terutama ada ibu-ibu yang sudah sepuh, itu sudah siap sebelum adzan. Saya juga tidak sengaja sih sering jalan ke beberapa masjid itu. Ada yang begitu indah sekali. Belum zuhur, kira-kira kurang 15 menit sudah siap. Sudah berwudu, sudah dengan rukuhnya, ada yang sudah siap apa begitu. Nah, orang-orang seperti ini kan tidak banyak. Tidak banyak. Dan sebenarnya tidak, amalannya kan tidak wow gitu kan. Kalau amalan-amalan yang wow dan itu kan kadang-kadang sangat rentan dengan ria. Tapi kalau gini siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Apalagi ibu-ibu ini atau bapak-bapak yang sudah tua ini sudah gaptek Pak, tidak pakai HP. Jadi tidak sempat. Aku lagi nunggu adzan zuhur nih. Gitu. Tapi kalau anak-anak muda sekarang lagi nunggu sholat asar nih, gitu kan. Jadi habislah itu amalnya. Kalau mereka itu tidak sempat mikir itu deh. Jadi orang-orang seperti ini kan tidak semuanya mudah dapat hidayah, dimudahkan. Itu tidak semuanya. Jadi kalau Nabi mengatakan orang-orang yang biasa menjaga wudu ini kemudian mudah dikenali untuk bisa ke haudku, tidak semuanya. Beda dengan kita kan, beda dengan kita sibuk terus kan, sibuk engkau ya. Kamu telat sibuk ya. Kadang-kadang kita juga berpikir apa yang salah gitu kan. Jadi itulah Allah Subhanahu Wa Taala, kita mestinya banyak bersyukur ya. Diberi kesempatan masih ada. Walaupun Ibnul Jauzi saja seorang ulama yang cukup banyak menulis dan berpikir, hanya gara-gara nenek yang lebih awal wudu sudah siap sebelum waktu sholat itu sudah merasa saya ini bukan siapa-siapa. Tapi kadang-kadang kan kita ini merasa saya ini siapa? Saya bangga dengan amal saya. Mentada engkau siapa? Engkau habis itu. Kita tidak menjadi orang yang kemudian tawadhu. Nah, Nabi menyatakan yang memburatkan cahaya karena sisa wudu itu yang nanti akan mudah untuk ke haud Nabi karena mulai dikenali. Kemudian riwayat yang kedua itu riwayat dari Sauban radhiyallahu an, qala inni labi ukri haudi adudun nas li ahli Yaman adribu bi'asaya hatta yarfadda alaihim. Sesungguhnya saya di tempat minum di telagaku itu saya mengusir orang-orang karena orang-orang Yaman, saya menggiring dengan tongkatku sampai mereka menjauh dari orang-orang Yaman. Jadi ini ada penjelasan dari Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim itu menjelaskan bahwa di sini menyebutkan sebagian keutamaan orang-orang Yaman dengan didahulukannya mereka meminum air dari telaga Nabi. Jadi ini harus kita yakini memang. Kita lepas dari perbedaan pendapat tentang nasab itu tidak selesai-selesai. Tapi apa perilaku dari orang-orang Yaman itu sampai kemudian didahulukan oleh Nabi? Karena kata beliau ini adalah balasan. Ini adalah balasan perbuatan dari orang-orang yang segera menyambut Islam itu. Jadi orang-orang Yaman yang merupakan Ansor gitu ya. Jadi yang menerima kedatangan saudaranya yang hijrah itu diterima oleh mereka. Jadi orang yang punya, yang kedua berdasarkan hadis ini kalau ngikutin perilaku yang disampaikan Nabi itu bahwa orang yang punya perilaku suka welcome, suka nyambut, senang dengan siapa saja yang datang itu membangun persaudaraan,
itulah orang-orang yang nanti akan diutamakan untuk haud Nabi. Kalau kita kan kadang-kadang enggak, sapa tinarah gitu. Kadang-kadang saya baca hadis, kok banyak bertentangan gitu dengan perilaku-perilaku gitu. Jadi kalau orang-orang Ansor itu kan terima menyambut. Jadi sebenarnya kalau dibuka hati-hati itu, hati-hati manusia itu sebenarnya enak kok. Hanya problemnya kan karena kadang keangkuhan, keegoan, kepentingan, itu kadang-kadang yang tidak tampak. Nah, berdasarkan riwayat ini, yang diutamakan adalah orang-orang yang kemudian diusir oleh Nabi, justru ada orang-orang yang didahulukan. Ternyata adalah karena dia suka menyambut kedatangan Islam atau menyambut persaudaraan Islam. Dan yang ketiga, ini riwayat dari Sauban juga tentang orang pertama yang mendatangi telaga setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalun nas urudan alaihi fuqara'ul muhajirina as-su'su ru'usa ad-dunsu siyabal ladina la yankifunal mutana'imna wa la tuftahu lahum as-sudan." Manusia pertama yang mendatangi telaga atau haudnya Nabi itu adalah kaum fakir muhajirin. Rambutnya lusuh, pakaiannya biasa saja, tidak terlalu bersih. Mereka yang kira-kira tidak bisa menikah dengan wanita-wanita kaya dan pintu-pintu yang tertutup tidak dibukakan untuk mereka. Jadi hadis ini memberikan kabar gembira yang bisa mendatangi haudnya Nabi pertama kali itu adalah orang-orang yang fakir muhajirin. Jadi dia sabar dengan kemiskinannya, tidak suka meminta-minta, tapi dia sabar dan dia tetap membangun keislaman yang baik. Dari sisi fisik, pakaiannya biasa saja, bukan orang-orang yang kemudian hebat. Sampai di sini digambarkan kira-kira orang yang datang ke haud Nabi ini kalau bukan orang-orang yang kalau melamar orang cewek, melamar perempuan yang cantik, orang kaya itu kira-kira tidak diterima gitu. Tidak diterima, ditutup. Jadi bukan berarti bapak-bapak yang sudah dapat istri kaya, cantik itu bukan berarti tidak bisa ke haud. Bukan, tapi intinya pas berembar ya kok pesokir ya, terus pasatin. Kira-kira enggak. Artinya memang kalau dari sisi kepantasan itu, orang-orang yang fakir, orang miskin, dia kemudian sabar dengan kefakirannya itu dan tetap membangun ketaatan kepada Allah. Yang kira kalau yang ngelamar, lamar rumah, enggak saya betul gitu. Bahasanya begitulah kira-kira itu. Jadi siapa kalau begitu? Orang-orang yang zuhud. Nanti kita bisa belajar. Jadi kalau berdasarkan hadis ini, orang-orang yang bisa datangi haud itu orang yang bisa menjaga wudunya, itu otomatis dengan sholatnya berarti. Kemudian orang yang welcome, punya persaudaraan keislaman yang kuat, ukhuwahnya kuat, senang kuat, dan tidak berpura-pura, memang ukhuwahnya kuat. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang zuhud. Jadi dia tidak kemudian membesarkan dunia, yang dia lihat itu adalah orang-orang yang zuhud, karena sadar betul bahwa hidup ini hanya sementara. Jadi kalau diingat apa yang diucapkan oleh seorang nenek di zamannya Nabi Nuh, ketika anaknya meninggal dunia di usia 300 tahun, lalu dirayu oleh Nabi Nuh untuk tidak bersedih. Dia menangis, anaknya meninggal dunia. Umur berapa anaknya sampai meninggal dunia? 300 tahun katanya. Jadi kalau sekarang nggak jauh gitu. Umatnya Nabi Nuh 300 tahun ditangis itu masih masuk awal. Nabi Nuh lalu kemudian menghibur, tidak usah sedih, doakan saja. Nanti ada umat yang umurnya cuma 60 sampai 70 tahun. Oh iya kan?
Ya Nabi Allah, iya. Cuma 60-70 tahun. Anakmu sudah umur 300 tahun itu udah bagus. Karena memang ratusan tahun. Bahkan Nabi Nuh sendiri adalah 950 tahun. Atau ada yang menyebutkan 1050. Kalau umur segitu Pak, pas pensiona, pas 500 mabuk semua itu. Saya sudah kencor ya. Pas pensiona 300 tahun. Jadi umur dahulu begitu. Dan yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh itu ketika ditanya oleh ibu itu. Oh iya tak, ada umat yang 60-70 tahun, ada katanya. Supaya tidak sedih gitu kan, terhibur karena anaknya meninggal di usia 300 tahun. Cuma pertanyaannya ibu ini, itu pertanyaannya, kalau umurnya 60 sampai 70 tahun itu sempat enggak itu maksiat durhaka pada Allah? Sama Nabi Nuh dijawab, ada banyak. Wih, 60-70 masih sempat gitu kan? Gitu kan? Kalau dikomparasikan dengan umur kita, karena memang salah satunya prediksi dari Nabi Nuh itu ada yang umurnya, ya umurnya umatnya Nabi Muhammad kan segitu. Ditanya, mereka sempat masih cari dunia, membangun rumah-rumah besar, banyak. Sampai segitunya, oh masa gitu kan? Gitu. Jadi umur kita yang 60-70 tahun ini banyak, masih sempat mereka yang ngerasani orang lain, jelek-jelekkan orang, banyak katanya Nabi. Umur 60 itu kan kita tersinggung harusnya kan. Ya Allah, kita ini umurnya 60-70 tahun itu saya sempat itu. Nah, kalau aku katanya ibu itu, kalau kedapatan ke zamannya 60-70 tahun, aku ya tidak mungkin sempat untuk ngerasani orang, cari dunia sampai capek-capeknya gitu kan. Kemudian belum, tidak sempat. Aku banyak zikir, dekat dengan kuburan katanya. Itu apa yang disampaikan oleh nenek yang di zamannya Nabi Nuh, dan itu terjadi pada kita. Jadi kita ini kan masih memandang 60 tahun, 70 tahun itu masih sempat gitu-gitu ya. Nah, sekarang setelah itu pertanyaannya, siapa orang yang terusir dari telaga Nabi itu? Saya singkat saja. Jadi Syekh Al-Wasabi itu, Muhammad Al-Wasabi ini di kitabnya Tardu wal Ibad an Haudi Yaumil Ma'ad, setidaknya beliau membagi dua kelompok berdasarkan hadis-hadis Nabi itu. Pertama, kelompok orang yang terusir itu adalah kelompok orang-orang yang melakukan perbuatan yang berbeda dengan ajaran Nabi SAW. Itu ada 27 hadis. Jadi yang terusir nanti dari telaga Nabi itu adalah orang-orang yang suka melakukan perbuatan yang menyimpang dari ajaran Nabi SAW. Itu ada 27 hadis. Dan yang kedua, kelompok orang-orang yang berinteraksi dengan penguasa, tetapi penguasanya zalim dan dusta, dan dia senang berafiliasi, berinteraksi dengan orang penguasa zalim dan dusta ini. Ada 7 hadis tentang itu. Jadi ini kan hal yang jarang mungkin disampaikan, tapi ternyata yang terusir dari telaga Nabi itu, artinya tidak bisa mendatangi telaga Nabi yang sebenarnya kita butuh terhadap air itu untuk kita minum, yang ketika kita minum akan membuat kita tidak haus selama-lamanya, itu butuh sekali. Ini pertanda nanti selesai. Ada yang menyatakan haus itu setelah sirat, ada yang menyatakan sebelum sirat. Jadi nanti kita akan bahas tentang jembatan di atas punggung neraka itu. Ada yang menyatakan haus itu nanti didatangi setelah sirat, tapi ada yang menyatakan sebelum, karena tidak semuanya umatnya Nabi Muhammad ke telaga itu. Jadi bisa saja yang tidak masuk haud itu kemudian bisa jatuh
di atas sirat itu. Jadi ada yang menyatakan sebelum, tapi ada yang menyatakan sesudah. Artinya ketika sudah dipastikan selamat dari sirat itu, dia kemudian bisa minum haud itu. Nah, dua kelompok manusia yang terusir atau tidak akan bisa mendatangi Nabi, haudnya Nabi atau telaganya Nabi itu adalah dua ya. Jadi ini menjadi perhatian kita. Yang pertama tadi adalah kelompok orang-orang yang suka menyimpang dari ajaran Nabi. Saya ingin sampaikan hadis dari 27 itu tidak semuanya, cukup satu aja sebagai gambaran. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana faradtum 'alal haud, la yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu la unawilahum. Uqtuliju duni fa'aqulu ay rabbi ashabi yaqul la tadri ma ahdatsu ba'daka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya mendahului kalian untuk datang ke haud. Maka sungguh beberapa orang di antara kalian diangkat, ditampakkan oleh Allah sehingga aku melihat mereka," kata Nabi. "Sehingga ketika aku mencoba mendapatkan mereka, mereka disingkirkan dariku. Lalu aku berkata, 'Ya Rabb, mereka adalah sahabat-sahabatku.' Kemudian dia berkata, 'Sesungguhnya engkau tidak tahu Muhammad apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu.'" Ini ada 27 hadis yang semisal dengan ini. Jadi bercerita tentang la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah kamu meninggal, wahai Muhammad. Jadi Imam An-Nawawi itu dalam syarah Sahih Muslim yang menerangkan bahwa kalimat la tadri termasuk yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada beberapa pendapat para ulama tentang engkau tidak tahu Muhammad apa yang dilakukan mereka setelah kamu meninggal. Ada yang menyatakan pertama, yang dimaksud orang-orang terusir dengan kalimat la tadri itu adalah orang munafik dan orang yang murtad. Jadi setelah Nabi meninggal itu kan ada kelompok orang-orang munafik, ada kelompok orang-orang yang murtad. Jadi ketika Nabi Muhammad meninggal, mereka kembali lagi ke ajaran murtad. Ada orang-orang yang begitu. Alhamdulillah. Jadi sudah bagus-bagus, tapi karena ada apa? Terus murtad. Itu naas sekali itu sebenarnya. Lalu kelompok orang-orang munafik. Kemudian yang kedua disebutkan bahwa yang dimaksud itu adalah mereka yang hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjadi murtad setelah Nabi meninggal. Ini yang paling kuat pendapatnya. Jadi yang mereka itu adalah sahabatku, orang-orang yang kemudian kembali ke agama sebelumnya. Jadi mereka lah orang-orang yang tidak akan pernah mendatangi haud Nabi. Dan yang ketiga adalah disebutkan pelaku maksiat dan dosa besar yang mati di atas tauhid serta ahli bid'ah yang belum sampai keluar dari Islam. Itu tidak akan kemudian bisa ke haudnya Nabi. Karena dia terlalu banyak melakukan dosa besar, ya, tetapi dia punya tauhid yang nanti akan diselamatkan setelah masuk neraka. Jadi orang yang sudah selesai masuk neraka itu dientas namanya jahannamiyyu. Alumni dari neraka itu namanya jahannamiyyu. Tapi tidak usah dikasih nama, ada kemarin namanya Siti Jahannamiyun. Bahaya itu. Alumni dari neraka. Jadi Jahannamiyun itu adalah gelar untuk yang sudah pernah masuk neraka lalu dientas. Nah, Ibnu Abdul Bar itu mengatakan semua yang mengada-ngadakan perkara baru atau bid'ah dalam Islam terus suka, maka orang ini akan diusir dari telaga Nabi. Ada seperti kelompok kaum Khawarij, kaum Rafidah gitu. Ada juga disebutkan di situ Qadariyah, Murji'ah. Nanti kita akan bahas. Itu kelompok-kelompok yang kemudian menyimpang dari ajaran Nabi. Kemudian yang kelompok terakhir yang kedua ini adalah kelompok orang-orang yang tidak akan memasuki atau mendatangi telaga Nabi. Itu adalah orang yang salah dalam berinteraksi dengan penguasa yang dusta dan zalim. Ada 7 hadis
Jadi ini menarik sekali ya. Jadi orang-orang yang akan terusir dari telaga Nabi tidak akan pernah mendatangi telaga Nabi karena orang ini ketika berinteraksi atau suka berinteraksi dengan penguasa tapi penguasanya itu zalim atau tidak baik. Senang Pak Abur. Oh, nangko tak mikir saya penting kok cair oleh pengroa sedenti arwah kan kok. Nah, orang-orang yang berhabis seperti ini nanti akan terusir nih Pak ternyata. Nauzubillahi min dzalik. Jadi interaksi dengan yang salah. Apa hadisnya? Riwayat dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, qala sayakun ba'di umara yakdibuna wa yakdimun. Faman saddaqahum bikadzabihim wa man a'anahum ala dzalamihim falaysa minni walastu minhu wa la yaridu alayya al-hawl. Wa man lam yusaddiqhum wa lam yu'inhum ala dzalmihim fa huwa minni wa ana minhu wa yaridu alayya al-hawl. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada sepeninggalku nanti penguasa yang berdusta dan zalim. Siapa yang membenarkan kebohongan mereka dan membantu mereka dalam kezalimannya, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, dan dia tidak akan datang ke telagaku, tidak akan pernah datang. Dan siapa yang tidak membenarkan serta tidak membantu kezaliman mereka, maka dia dari golonganku dan aku dari golongannya, serta dia akan datang ke telagaku. Jadi penting Pak, interaksi masyarakat pada penguasa itu harus bagus. Tetapi ketika kemudian itu tidak bagus, artinya ada kezaliman, ada kebohongan, maka kita jangan jadi penjilat. Jadi penjilat-penjilat dalam kekuasaan itu juga bahaya, Pak. Jadi orang tawadhu itu bagus, terpuji. Tapi tawadhu yang tercela itu ada dua. Sebenarnya tawadhu yang tercela itu adalah tawadhunya orang miskin pada orang kaya, supaya dikasih-kasih. Lawan bodoh Pak Joki itu, anu kau udah Pak ya nak, wadah beri. Itu tawadhu yang tercela. Jadi harus biasa saja. Jadi kalau ada orang keterlaluan, mantap asura, dekin kau yang beri gitu kan. Itu tawadhu pada orang kaya, orang miskin yang tawadhu kepada orang kaya yang tercela. Yang kedua, tawadhunya anak buah kepada pimpinan supaya nanti dikasih jabatan atau kedudukan. Ulah, meneso abela so kibah. Tercela. Itu tawadhu tapi tercela. Jadi dua model, orang miskin pada orang kaya dan anak buah yang bukan berarti bahwa anak buah langsung arah maafkan, bukan begitu. Maksudnya tahu orang miskin sama orang kaya biar oke, bukan begitu. Artinya ketawadhuan yang hanya untuk kepentingan yang dibuat-buat itu. Tawadhu itu sebenarnya adalah terpuji, tapi menjadi tercela. Nah, interaksi orang-orang penjilat-penjilat ini itu banyak dan gampang sekali. Dan inilah menurut hadis Nabi tadi, orang-orang yang berinteraksi tidak hati-hati, justru membenarkan kezaliman, justru membenarkan sesuatu yang tidak benar, maka dia nanti tidak akan mendatangi telaga Nabi. Alhamdulillah. Ini adalah sebuah kekeliruan dan sebuah kerugian besar kalau sampai kemudian tidak mendapatkan atau mendatangi haud Nabi, karena kita butuh di situ ada Nabi yang bisa memberikan syafaat, dan di situ juga ada air yang bisa membuat kita tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya kalau kita bisa minum di telaganya Nabi. Mudah-mudahan kita bisa mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.